Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk mahasiswa STIMIK Jabar, kita mulai pembelajaran dasar akuntansi yang insya Allah kita akan coba melalui fasilitas seperti ini, melalui YouTube, melalui Google Classroom. Baik, doa dari Bapak untuk kita sekalian, semoga kita semuanya berada dalam kesehatan, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pembelajaran kita melalui fasilitas ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Baik, kita akan coba jelaskan terkait dengan apa yang akan kita lalui bersama selama pembelajaran di STIMIK Jabar ini, terutama di mata kuliah yang Bapak bina, yakni dasar akuntansi. Perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa bahwa kalian belajar akuntansi, dasar akuntansi bukan untuk jadi tenaga ahli akuntan, bukan jadi tenaga ahli pembukuan yang mencatat keuangan, bukan. Tapi mata kuliah ini diberikan, Bapak memberikan dasar-dasar manual pembelajaran akuntansi karena kalian adalah sebagai mahasiswa yang belajar pemrograman, maka ujungnya adalah bagaimana membuat manual akuntansi ini menjadi sebuah program, menjadi sebuah hasil karya. Nah, membuat program ini nanti bisa kita ketahui bersama bahwa belajar akuntansi manual itu begitu rumput, begitu rumit, begitu jelimet, dan lain sebagainya bagi yang tidak terbiasa. Nah, Anda belajar ini adalah dalam rangka yang tadinya ruwet jadi mudah, yang tadinya susah jadi mudah, yang tadinya menjelimet jadi simple. Itu yang menjadi tugas Anda semua sebagai orang yang sedang belajar dalam membuat program. Saya yakin, Bapak yakin dan percaya bahwa kalian akan bisa mengikuti pembelajaran akuntansi ini. Produk daripada akuntansi bukan catatan, tapi laporan. Apa itu laporannya? Adalah laporan keuangan yang kita sudah tahu. Ada yang disebut dengan neraca, ada yang disebut dengan laba rugi, ada yang disebut dengan perubahan modal, ada arus kas atau cash flow. Nah, ini laporan produk dari akuntansi. Nah, bagaimana membuat laporan ini? Manualnya akan Bapak ajarkan, tapi Bapak berharap dari pembelajaran ini Anda tidak jadi pusing dengan belajar manual, tapi bagaimana caranya dari manual ini menjadi sebuah program yang Anda hasilkan, yang Anda buat kan. Ya, paham ya? Ngerti. Insya Allah, Bapak yakin kalian semuanya ngerti. Kalaupun di antara teman-teman mahasiswa ada yang nol sama sekali, belum pernah belajar akuntansi, maka Bapak akan berikan dasar-dasarnya. Tapi kalau ada di antara teman-teman mahasiswa yang mungkin dulunya SMK jurusan akuntansi atau SMA IPS yang pernah belajar akuntansi, nah mungkin mata kuliah ini mengingatkan kembali, mereview ulang dari apa yang sudah didapat waktu itu, ya, yang sudah didapat waktu itu. Nah, tentu nanti ini akan didapat lebih banyak lagi dalam postingan-postingan berikutnya. Kenapa? Hari ini Bapak hanya mengantarkan bahwa tujuan belajar akuntansi di STIMIK Jabar bukan untuk menjadi tenaga akunting, tapi Anda akan menjadi seorang programmer, membuat yang namanya program akuntansi. Dipermudah, dipercepat, dipersimpel, itu tugas kita. Ya, ini tugas kita. Nah, baik, kita mulai. Apa yang akan kita pelajari? Ada di antara teman-teman kalian yang sudah pesan bukunya. Nah, yang sudah pesan bukunya ini sangat mudah. Tinggal buka bukunya, kita akan belajar dari buku itu. Kita akan buka beberapa bab, tapi yang belum pesan maka segera pesan saja ya. Jadi buku ini akan mengantarkan kita kepada proses pembelajaran.
Ada beberapa hal yang akan kita buat selama 1 semester ini, ya, selama 1 semester ini. Yang pertama akan dipelajari tentang persamaan dasar akuntansi, rumus-rumus akuntansi, atau dasar-dasar prosedur pembukuan. Dalam tiap buku bisa jadi beda-beda judulnya. Kalau yang di Bapak disebutnya persamaan dasar akuntansi atau rumus dasar akuntansi, ya. Yang kita kenal pencatatan di akuntansi itu hanya ada 2. Kalau tidak debit pasti kredit, ya kan? Jadi pembelajarannya simple-simple saja. Dan belajar akuntansi tidak harus tegang-tegang, belajar akuntansi tidak harus jelimet dan lain sebagainya, santai saja. Kenapa? Karena dengan santai tapi serius, insya Allah kita akan enjoy dalam belajarnya. Yang kedua, kita akan belajar menjurnal. Jurnalnya yang akan dipelajari oleh kita ada jurnal umum, ada jurnal khusus, dan ada jurnal penyesuaian. 3 jurnal ini aja dulu, ya, yang akan dipelajari selama 1 semester ini. Jadi dengan jurnal ini, jurnal umum, jurnal khusus, dan jurnal penyesuaian, Anda dijamin bisa membuat laporan keuangan. Ya, jadi gitu. Jadi 3 jurnal ini akan mewarnai kebersamaan kita selama pembelajaran 1 semester ini. Ya, kok cuma sedikit 3 jurnal? Nah, dari jurnal umum ada pecahan-pecahannya. Jadi anaknya lagi. Dari jurnal umum kita akan belajar bersama tentang buku besar. Dari buku besar akan lanjutan lagi menjadi neraca saldo. Ya. Jurnal penyesuaian ada 4 jurnal penyesuaian. Ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas. Ada 4 jurnal dalam spesial jurnal. Juga ada jurnal penyesuaian. Nah, di akhir periode sebelum kita membuat laporan, biasanya ada beberapa yang kita sesuaikan. Nah, disebut dengan jurnal penyesuaian. Berikutnya setelah jurnal penyesuaian, Anda dijamin bisa mengerjakan yang terkait dengan bagaimana menyusun laporan keuangan. Ya, apa saja tadi? Dari jurnal itu Anda bisa membuat worksheet atau neraca lajur, dilanjutkan dengan pembuatan penyusunan laporan. Produk akhir dari akuntansi itu adalah laporan. Ada 4 laporannya. Ada laporan perubahan modal, ada laporan income statement atau laba rugi, ada laporan neraca, dan laporan arus kas. Ya, atau yang lebih sering trendinya itu disebut dengan cash flow, ya, dengan cash flow. Baik, teman-teman mahasiswa yang Bapak sayangi, Bapak hormati, semoga kita semuanya bisa berkelanjutan dalam proses pembelajaran ini, ya. Nah, diharapkan nanti setelah Bapak mengajarkan yang disebut dengan manualnya, akuntansi manualnya, maka diharapkan pula kalian bisa menyusun program-programnya. Pak, saya kan semester 1 belum bisa membuat program. Anda kan 1 kelas dengan semester 3. Anda juga 1 kelas dengan semester 5. Jadi bisa kerjasama. Nah, dalam hal ini, teman-teman yang dari semester 3, yang semester 5, yang sudah dapat pembelajaran pembuatan program, harus bisa berbagi dengan teman-teman yang dari semester 1. Biar apa? Biar ilmunya bisa dibagi. Nah, kalau ilmu dibagi, insya Allah menjadi ladang amal, ladang pahala. Jangan pelit dengan ilmu, ya. Jadi Bapak sarankan untuk teman-teman yang sudah mahir membuat program yang ada di semester 5, kebetulan di mata kuliah ini 1 kelas dengan semester 3 dan semester 1, maka yang semester 5 harus menjadi kakak bagi semester 3 dan semester 1 dalam hal pembuatan program, ya. Jadi silahkan programnya mau membuat apa yang jelas, yang mudah dikerjakan, akhirnya itu yang simple dikerjakan, yang tadinya lama mengerjakannya menjadi cepat, yang tadinya rumit mengerjakannya menjadi simple, dan lain sebagainya,
ya. Nah, jadi tujuan kita belajar daripada akuntansi ini adalah bukan menjadi tenaga akuntan, tapi Anda diperkenalkan sebuah ilmu yang disebut dengan bahasa bisnis. Kenapa disebut bahasa bisnis? Accounting is business language. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Bisa jadi Anda tidak harus menjadi akuntan. Tapi kalau ada yang menerima Anda sebagai karyawan, jadi tenaga akuntansi, ya terima. Kenapa? Karena ilmunya Bapak kasih. Anda akan bisa mengerjakan itu. Karena produk daripada akuntansi adalah laporan. Apa tadi laporannya? Ada 4. Yang pertama, neraca. Yang kedua, perubahan modal. Yang ketiga, laba rugi. Dan yang keempat adalah arus kas. Laporan arus kas atau cash flow. Nah, 4 laporan ini bisa dibuat oleh kita. Bisa dibuat oleh Anda. Apalagi dengan membuat program. Bapak tidak akan mengajarkan bagaimana membuat programnya. Anda sudah lebih tahu karena memang Anda jurusannya. Tapi Bapak akan mengajarkan bagaimana manual akuntansinya. Proses pengerjaan akuntansinya itu seperti apa? Manualnya Bapak ajarkan. Selebihnya Anda yang lebih tahu, kalian yang lebih tahu bagaimana membuat program biar ini menjadi mudah, menjadi simple dan lain sebagainya, menjadi informatif dan lain sebagainya. Accounting is business language. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Ini yang perlu dipahami oleh kita, ya. Walaupun kita bukan orang akuntansi, bukan jurusan akuntansi, tapi mengenal bahasa bisnis ini penting. Kenapa demikian? Kalau Anda jadi seorang entrepreneur dalam bidang IT dan lain sebagainya, Anda jadi pengusaha dalam bidang yang lain, mungkin Allah berkehendak lain, tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di kampus, tapi ada peluang buat Anda jadi pengusaha, maka kalau Anda tidak ngerti akuntansi, Anda akan rugi. Kenapa demikian? Akan Anda tahu jawabannya setelah mengerti akuntansi. Ya, akuntansi itu bahasa bisnis. Bagaimana bisnis kita maju mundur kalau tidak tahu dan tidak ngerti laporan akuntansi? Bagaimana kita akan tahu bahwa perusahaan ini maju atau mundur? Maju mundurnya perusahaan bukan gedungnya bertingkat, bukan kendaraannya banyak, bukan lahan parkirnya yang luas, tapi lihat dari laporan akuntansinya, ya kan? Gitu. Sehingga kita akan melek, oh perusahaan ini sedang untung, oh perusahaan ini sedang rugi, oh perusahaan ini perkembangannya biasa-biasa saja, akan terlihat dari laporan akuntansi. Ya, mohon maaf nih, ini ada beberapa kasus yang perlu kita pahami bersama. Coba, adakah di antara perusahaan-perusahaan yang tidak butuh akuntansi? Apakah itu perusahaan dagang? Apakah itu perusahaan jasa? Apakah itu perusahaan industri? Butuh nggak jasa akuntansi? Semuanya pakai, semuanya butuh, ya kan? Tidak ada perusahaan yang tidak memakai catatan akuntansi. Apakah itu perusahaannya jasa sudah besar atau masih kecil, semuanya butuh. Apakah itu perusahaan dagang sudah besar atau masih kecil, semuanya butuh. Bahkan baru berdiri saja catatan akuntansi itu dibutuhkan. Ini peluang bisnis untuk Anda. Kalau Anda bisa membuat program akuntansi, Anda bisa masuk ke perusahaan dagang, industri, jasa. Bandung ini luar biasa. Provinsi Jawa Barat ini luar biasa. Kalau Anda bisa menguasai bahasa bisnis ini, maka apalagi bisa membuat programnya, maka Anda tidak akan susah untuk mendapatkan keuangan. Kenapa? Dengan keahlian membuat program akuntansi di dalamnya, Anda bisa jual, bisa cepat jadi uang. Bahkan Anda bisa membuat, selama Anda jadi mahasiswa di STIMIK Jabar ini, bisa membuat program ini, bisa ditawarkan kemana? Bisa jadi ditawarkan ke kampus kalian yang dimana kalian sedang belajar. Kalau programnya bisa
sudah dibuat. Atau mungkin ke perusahaan lain. Coba lihat gini. Kalau ada perusahaan yang tidak memakai catatan akuntansi, ini sulit mengukur rugi untungnya. Ya, coba lihat. Punten, mohon maaf, dijadikan contoh. Bapak sering jajan, belanja, apakah di warung, di kafe, dan lain sebagainya. Di warung-warung kecil terutama, ada abang sayur, ibu sayur, abang baso, mas baso. Ketika membaso dan lain sebagainya, makan bakso, suka iseng bertanya, Pak, bagaimana ini mengetahui keuntungan perusahaan kita? Perusahaan Bapak nih, pagi berangkat, pulang sore. Bagaimana mengetahui bahwa perusahaan kita ini untung? Dia, abang sayur jawabannya sama, abang bakso jawabannya sama, yang lainnya juga sama. Apa jawabannya? Jawabannya sederhana saja. Pagi-pagi mengeluarkan uang 200.000. Kalau sore terkumpul jadi 300, otomatis dia menyebut yang 100 itu adalah untungnya. Padahal bukan. Ya, pagi-pagi ngemodal 150.000 misalnya. Kalau nanti sore jadi 200, maka saya dapat 50.000 keuntungannya. Padahal itu bukan. Coba, nanti kalau Anda sudah ngerti akuntansinya, apalagi belajar akuntansinya lebih daripada sekedar dasar akuntansi, maka Anda akan dapat ilmunya, ya kan? Anda akan dapat ilmunya. Seperti apa ilmunya? Seperti nanti yang Bapak jelaskan. Ada uraian, ada langkah-langkah, ada prosedur pembuatan laporan itu. Tidak ujug-ujug membuat laporan, ada catatannya. Laporan itu akuntansi dibuatnya periode. Periode akuntansi itu bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Cuman yang paling umum adalah 1 tahun. Ada juga yang 6 bulan atau 1 semester. Ada yang 4 bulan dan lain sebagainya. Ini kebutuhan manajemen, silahkan. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan yang lain, biasanya berdasarkan satu tahun. Periode akuntansi itu 1 tahun. Dimulainya kapan? Tidak mesti Januari dan tidak berakhir Desember. Silahkan, kapan mulainya usaha, disitulah mulainya periode akuntansi. Jadi kali ini Bapak tidak akan menjelaskan lebih banyak yang terkait dengan bagaimana pengerjaan daripada akuntansi, tapi secara umum Bapak memberikan sebuah gambaran bahwa kalian akan belajar akuntansi bukan dijadikan sebagai seorang akuntan, tapi Anda adalah jadi seorang programmer yang manual akuntansinya Bapak ajarkan. Ya, siap ya? Oke, kita ketemu lagi dalam klip berikutnya, dalam materi berikutnya, tetap di Duoto Channel. Jangan lupa subscribe dan share, like and share kepada teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.